Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu tool yang sangat powerful dan gratis untuk memanajemen suatu project, atau kita bisa sebut dia sebagai salah satu software project management. Namanya adalah Trello. Kalian nanti bisa mengunjungi trello.com. Di sini merupakan salah satu contoh project management yang berbasis web, dan dia bisa digunakan secara berkolaborasi dengan tim kita. Jadi nanti semua online dan semua bisa mengakses aplikasi project management ini. Oke, untuk malam ini saya akan coba praktekkan. Di sini saya udah buat listnya yang akan dilakukan, gitu bagaimana penggunaan Trello untuk project management, dari nanti cara pembuatan tim, board, kemudian menambahkan member dan lain-lain, sampai sinkronisasi ke kalender. Oke, semoga bisa dibahas semuanya. Oke, langsung saja saya bahas dari bagaimana cara kita registrasi ke Trello. Oke, saya akan gunakan browser baru, misalnya di Firefox. Kita kunjungi trello.com. Oke, ini halaman depannya ya. Di sini dijelaskan Trello membantu tim dalam bekerja secara kolaboratif dan nanti lebih menyelesaikan masalah. Nah, untuk mendaftar kita bisa langsung klik sign up. Oke, di sini kita bisa menggunakan email atau menggunakan akun Google, akun Microsoft, atau akun Apple gitu. Oke, saya contohkan. Saya akan mendaftar dengan email sidoka.aris@gmail.com. Kemudian klik continue. Nah, maka kita akan diminta untuk membuat akun Atlassian. Oke, misalnya saya buat namanya Sidoka Aris, passwordnya kita buat, kemudian sign up. Oke, kemudian kalau sudah, kita continue ke Trello. Masukkan password yang tadi. Oke, kalau berhasil, maka kita akan masuk ke halaman Trello. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada kata-kata welcome Aris Prianto. Kemudian di sini kita bisa membuat tim baru. Jadi secara default kita akan diminta untuk membuat tim. Jadi ini kita buat saja ya, misalnya tim developer gitu ya, atau nama perusahaan kita, saya contohkan developer. Kemudian ini tipe timnya, kita bisa memilih sesuai dengan tim kita. Misalnya di sini saya pilih engineering atau IT. Kemudian loop in your team member. Ini nanti kita bisa tuliskan dengan alamat email member kita. Kalau misalnya mau diregistrasikan nanti tinggal kita lewati aja. Klik continue. Jadi di sini tahapannya kita sudah membuat tim baru developer. Oke, kemudian di sini ada peringatan ya. Kita akan memilih akun yang free atau akan menggunakan business class theme. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya. Nah, ini kita bisa trial selama 30 hari. Oke, saya contohkan, saya menggunakan akun yang free. Berarti kita klik start without business class. Oke, kemudian selesai. Kita masuk ke Trello-nya. Oke, ini adalah halaman awal di halaman tim kita.
Tadi saya sebutnya timnya adalah developer. Ini tipenya privat, berarti hanya tim kita yang bisa melihat data-data di dalamnya. Kemudian di sini ada tampilannya. Kita bisa mengganti logo tim kita, kemudian mengedit profil tim kita. Kemudian di sini ada list boards yang sudah pernah kita buat, member yang ada di tim kita saya bahas saja. Kemudian setting tentang grup atau tim ini. Oke, langkah selanjutnya setelah membuat tim, kita akan mencoba untuk membuat board. Nah, klik create a new board, kemudian kita kasih nama atau kasih title. Boardnya ini tentang apa? Misalnya di sini saya akan membuat board untuk proses development, misalnya website company profile gitu ya. Oke, misalnya namanya website company project. Nah, di sini kita bisa memilih backgroundnya seperti apa, misalnya seperti ini ya. Kemudian klik create board. Maka kita akan masuk ke tampilan bot. Nah, ini sudah jadi bot kita ya. Secara otomatis biasanya kita sudah dibuatkan list, yaitu secara standar to do, doing, done gitu ya. Jadi bot ini seperti bot pada umumnya, seperti papan pada pengumuman atau papan pada tembok-tembok pada ruang kerja kita, di mana di sana akan ditempelkan beberapa informasi, mana yang akan dilakukan, mana yang sedang dilakukan, mana yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, bagi project manager, board seperti ini sangat membantu untuk monitoring project yang sedang kita kerjakan, nanti terkait dengan apa aja yang akan dikerjakan, oleh siapa, kapan due date-nya, kemudian detailnya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Jadi sampai tahap ini kita sudah bisa membuat board untuk kegiatan atau project kita. Nah, jika list ini nanti dirasa kurang, step-stepnya misalnya kita mau tambah satu lagi untuk review ya, kita tinggal klik add another list. Misalnya sebelum done, saya akan membuat list review. Nah, enaknya di Trello itu kita bisa menggeser-geser seperti ini ya. Jadi ada list to do yang akan kita lakukan, doing yang sedang kita kerjakan, review yang sedang kita review, dan yang sudah selesai. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mendefinisikan apa saja tugas-tugas atau card yang akan kita definisikan pada list-list ini, gitu. Nah, contohnya di sini kita akan analisa requirement dulu ya. Misalnya task pertama adalah requirement, kemudian selanjutnya nanti desain database misalnya. Nah, ini sih saya hanya contoh ya, mungkin urutannya akan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi card ini nanti kita bisa monitoring. Jadi di aktivitas atau di list to do ini kita mempunyai beberapa task. Dalam hal ini baru 2 nih, yaitu membahas tentang requirement, kemudian desain database. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya, pada Trello kita bisa mendeskripsikan detail card-nya atau tugas tertentu. Kita bisa klik di sini, nanti kita edit labelnya atau membernya, atau kita pindahkan atau copy, atau kita juga bisa klik di sini, nanti akan muncul pop-up untuk detail dari card tersebut. Oke, di sini ada description, penjelasan tentang task ini, tentang card ini. Jadi pada requirement, atau ini saya detailkan aja ya. Requirement ini maksudnya meeting ya, meeting requirement misalnya. Nah, deskripsi aktivitas atau task ini apa? Misalnya
agenda meeting dengan klien terkait requirement. Oke, seperti itu. Kita simpan. Jadi kalau sudah kita deskripsikan, nanti ada icon seperti ini, artinya ada deskripsinya. Kemudian di sini kita bisa mengasign member, label, dan lain-lain. Nah, sebelumnya kita perlu menambahkan member di board atau di tim ini. Nah, untuk menambahkan member, kita cukup invite orang yang sudah ada di Trello atau yang belum di Trello. Bisa menggunakan nama atau menggunakan email. Contoh, kalau saya sudah punya akun, nah di sini ada akun saya ya, yang sebelumnya pakai email satunya, kita tinggal invite aja. Atau yang belum pernah join, berarti kita bisa mengundang menggunakan alamat email. Misalnya ada email abc.aris@gmail.com. Nah, ini kan dia belum pernah join ke Trello. Nah, kita undang aja. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal send invitation. Nanti Trello akan mengirimkan pesan ke email kita. Yang kita invite itu akan mendapat link untuk join. Oke, saya contohkan, saya menggunakan akun satu lagi. Nah, di sini. Sebentar. Emailnya yang ini. Nah, ini adalah email undangan untuk member baru yang belum join. Jadi di sini ada keterangan Aris Prianto, username-nya apa, invite you to join the board, dan nama boardnya apa, on Trello. Nah, kalau kita menyetujui untuk bergabung, tinggal klik go to board. Nah, ini kebetulan saya sudah login ya. Jadi harusnya menggunakan browser satunya sini ya. Intinya kalau diklik akan menuju ke sini. Kemudian kita sign up. Kita registrasi sesuai dengan email yang baru. Tadi kan abc.aris@gmail.com. Prosesnya sama ya. Kita tinggal registrasi, kemudian nanti setting password, oke, kemudian akan masuk ke project tersebut. Sebentar. Nah, ini tinggal kita copy link, kemudian paste di sini. Nah, ini ada verifikasi email. Kita tinggal cek di email kita ya. Kotak masuk. Ini ada verifikasi. Kemudian verify your email. Nah, ini karena emailnya ketukar sih, jadi jadi kelihatannya agak ribet. Oke, intinya di sini kita sudah bisa masuk ke Trello. Di situ kita sudah join. Oke, sebentar kita login dulu.
Oke, ketika login si yang user tadi yang diundang itu akan sudah punya board di sini. Nah, tampilannya akan sama persis dengan yang akun satunya yang ini. Karena emang ini kolaborasi. Oke, seperti itu cara me-invite user lain. Kita lanjutkan. Oke, ini sepertinya saya browsernya double, jadi salah. Oke, harusnya ini saya menggunakan akun satunya ya. Oke, saya logout dulu. Kemudian login lagi. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke bot yang tadi. Nah, setelah menginvite anggota lain, kita bisa mengasigmen atau memberikan menunjuk siapa yang harus mengerjakan tugas ini gitu. Nah, di sini tinggal kita klik member, kemudian pilih siapa yang akan join gitu. Contohnya di sini Aris Prianto yang usernya ini, nanti dia akan yang bertugas sebagai penanggung jawab tugas ini gitu. Oke, nanti orang ini akan mendapat notifikasi terkait dengan task yang akan dikerjakan. Nah, selain mengasigmen ke siapa usernya, nanti kita juga bisa menambahkan label. Nah, label di sini nanti masing-masing punya warna tertentu untuk mempermudahkan kita mengidentifikasi. Nanti juga kita bisa mengedit label ini. Misalnya kita tambahkan kata-kata gitu ya. Biasanya kalau merah itu organ misalnya. Ya, urgent. Kemudian kalau biru normal misalnya hijau normal. Kemudian misalnya kalau ini bagian backend gitu ya. Kalau warna ungu nanti bagian front end. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah identifikasi data, kita bisa menggunakan label. Contohnya untuk meeting requirement, nanti terlibat dengan tim atau bagian backend dan bagian front end, dan ini normal gitu. Jadi label ini masih kita bisa manage ya. Kita bisa menambahkan beberapa label. Nah, ini contoh email kalau kita mengasigmen task ke user tertentu. Nah, di sini ketika suatu user diasigmen atau menjadi ditunjuk sebagai member suatu tugas atau card, dia akan mendapatkan notifikasi. Nah, notifikasi ini tinggal nanti user tersebut melihat detail apa tugasnya gitu. Jadi ini sangat mudah untuk digunakan ketika kita sedang mengerjakan project. Oke, selain menambahkan label seperti ini, kita juga bisa menambahkan detail dari kegiatannya atau tugasnya, yaitu dengan menambahkan checklist. Checklist titelnya apa, kemudian add. Nah, di checklist ini kita bisa menambahkan detail dari kegiatannya atau tugasnya. Contohnya ini checklist apa ya, persiapan misalnya. Nah, checklist persiapan itu yang pertama misalnya
Sample existing project, kemudian nah ini tinggal tambahkan aja ya. Beberapa Saskes template, kemudian misalnya portofolio atau proposal, ya seperti itu. Nah, dari detail tugas seperti ini, nanti member yang ada di CAD ini akan mengetahui apa saja yang harus dia kerjakan. Nah, nanti kalau mereka sudah menyelesaikan tugas atau detail dari task tersebut, tinggal di checklist. Nah, ketika di checklist, ini progresnya akan bertambah sesuai dengan persentase jumlah detail checklistnya. Dalam hal ini, kalau ini 3 checklist, berarti ketika yang satunya done, maka dianggapnya 33%, seperti itu. Nah, semua aktivitas yang terjadi pada CAD maupun pada board itu akan terrecord di activity. Nah, seperti ini. Kalau kita mau melihat detailnya, nanti akan ada activity-nya. Yaitu contohnya Aris Prianto tadi mengkomplit yaitu checklist ini, sample existing project di CAD ini itu. Jadi kalau ini udah dilakukan, nanti tinggal checklist. Nanti akan ada historinya gitu. Oke, seperti itu contohnya. Kemudian selain checklist, nanti juga ada due date. Due date itu kalau kita akan menentukan bahwa tugas ini nanti due date-nya kapan, harusnya selesai kapan gitu. Contoh kasus due date ini kita setting ada di tanggal 18 hari Jumat misalnya, pada jam 9.30 misalnya AM atau PM gitu. Contohnya seperti ini. Sebentar. 09.30 AM. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa setting reminder. Jadi nanti akan di reminder oleh sistem berapa saat sebelumnya. Kita bisa pilih 5 menit atau pada saat due date atau 1 hari atau 2 hari. Nah, ini tinggal dipilih aja. Contohnya adalah 1 hari sebelum due date. Nanti akan ada reminder. Kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini akan ada due date-nya seperti itu. Nah, setiap kali perubahan termasuk due date, kita akan mendapatkan notifikasi gitu ya. Oke, itu kalau kita menambahkan due date. Kemudian selain due date, kita juga bisa menambahkan attachment atau lampiran ke dalam card ini. Oke, kita tinggal klik. Ada macam-macam sumber yang bisa kita pilih. Bisa dari komputer, bisa dari Trello, berarti dari CAD lain, atau dari Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Atau dari link tinggal kita pastekan. Saya contohkan kalau lampirannya adalah dari komputer saya, berarti saya pilih komputer, kemudian nanti di browse mana filenya. Nah, contohnya filenya adalah gambar. Nah, di sini. Oke, ini saya open. Berarti akan diupload. Nah, jika gambar yang kita attachment, maka akan menjadi cover di sini ya. Jadi otomatis ada covernya. Nah, nanti kita juga bisa hapus covernya kalau mau dihapus gitu ya. Oke, kalau ada lagi nanti tinggal di-upload lagi. Misalnya saya menambahkan PDF juga. Ada di dokumen. Misalnya ini. Nah, ini upload juga. Oke, seperti ini ya. Jadi pada tugas atau task atau CAD meeting requirement ini, kita tahu bahwa ini di assignment atau diserahkan tugasnya ke member ini, Aris Wianto. Kemudian labelnya adalah
normal untuk bagian front end dan back end. Nah, kalau misalnya membernya lebih dari satu, tinggal di assignment lagi. Misalnya seperti itu. Berarti ini 3 orang, labelnya ini, due date-nya adalah tanggal 18 September jam 9.30 pagi. Deskripsinya agenda meeting terkait requirement. Di sini ada beberapa attachment, ada gambar, ada PDF dan lain-lain. Kemudian detail tugasnya adalah tugas pertama misalnya sample existing project, kemudian suggest template, proposal dan lain-lain. Nah, kalau ini nanti sudah dikerjakan, tinggal di checklistnya di checklist saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian lebih lanjut lagi nanti action ini untuk memindahkan cut, copy untuk menduplikasi, dibuat template. Watch itu berarti kita monitoring setiap perubahan yang ada di cut. Arsip untuk mengarsip si cut tersebut nanti tidak kelihatan atau bisa diarsip ya. Kemudian share ini untuk membagikan link dari cut tersebut. Nah, selain itu di bagian bawah ini ada activity, kita bisa memberikan komentar. Misalnya chatting, hello Pak. Nah, ini kita mention aja usernya. Misalnya Aris yang ini ya, Pak Aris New. Tolong cek gitu ya. Nah, ketika kita mention seseorang, nanti orang tersebut akan dapat notifikasi seperti ini ya. Oke, seperti itu kita close. Jadi itu contoh pembuatan card ya untuk tugas tertentu pada project ini. Nah, nanti tinggal didetailkan pada aktivitas-aktivitas yang lainnya gitu ya. Oke, ketika ini diupdate oleh project manager, nanti project namanya apa? User. Di sini ada notifikasi, di sini ya, bagian sini ada notifikasi. Kemudian dia juga akan melihat apa yang perlu dikerjakan di sini. Jadi sama persis. Nah, biar gampang nanti kita bisa mencari cut. Misalnya yang dia di assignment ke ini ya, Aris saya. Berarti ada satu nih, gitu. Oke, ini karena datanya sedikit jadi nggak terlalu terlihat ya efeknya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti tinggal task yang lain dideskripsikan, ditambahkan label, kemudian misalnya ya, checklist, kemudian tambahkan due date-nya kapan, kemudian attachment kalau ada, cover dan lain-lain. Ini tinggal di manage saja. Oke, kemudian jika tugas ini sedang dikerjakan, berarti kan kita pindahkan ke list ya. Ini cukup dengan digeser aja sini, pindahkan. Berarti artinya tugas ini sedang dikerjakan gitu ya. Kita secara visual sudah tahu bahwa meeting requirement ini sedang dilakukan gitu. Kalau misalnya sudah selesai, nanti tinggal date-nya di checklist saja. Nanti akan menjadi komplit dan hijau gitu. Nah, kalau sudah, ini tinggal masuk, perlu direview atau enggak. Kalau enggak ya berarti langsung ke done, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya cara memanage Trello. Enaknya di Trello itu ini karena kolaborasi real time, jadi semua tim akan terlibat dan secara langsung akan mengetahui aktivitas dari tim kita. Oke, agar lebih mudah, kita juga bisa menambahkan power ups. Power ups itu semacam plugin atau add-on ya. Nanti untuk mempermudah atau untuk menambahkan fungsionalnya si Trello. Saya contohkan yang paling sering digunakan adalah kalender. Misalnya di sini saya akan menambahkan power apps kalender. Di sini ada pilih kalender, kemudian klik add.
Oke, ini untuk versi gratis hanya satu yang bisa diinstal ya. Kalau sudah ditutup, maka di sini akan ada pilihan kalender. Nah, ketika klik pilihan kalender ini, maka kita akan melihat card ini dalam bentuk kalender. Nah, ini kan lebih mudah ya, lebih mudah melihatnya. Seperti penanggalan, kemudian kita lihat apa yang ada tugasnya, card mana yang ada task di sini. Contohnya tadi kan terlihat ya, meeting requirement itu sudah dilakukan di tanggal 18. Kemudian desain DP itu akan dilakukan di tanggal 19, ada satu item seperti itu ya. Jadi ini untuk mempermudah monitoring projectnya, kita bisa melihat dalam bentuk kalender. Oke, seperti itu. Mungkin penjelasannya cukup sampai sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan via komentar. Saya cek dulu. Oke, berarti kita sudah membuat tim, membuat bot, menambahkan member, memanage label, menginstal power apps, contohnya kalender, kemudian pembuatan list, pembuatan card, di mana di dalam card nanti ada description, member, label, checklist, due date, attachment, cover, dan activity atau komen. Nah, di situ juga ada card action. Action ini terkait yang tadi ya. Kita bisa copy, kemudian move atau template gitu ya. Kemudian watch itu artinya kita akan melihat terus atau monitoring terus. Contohnya di sini, kalau kita di assignment menjadi member, berarti otomatis di sini kita watching. Watch ini berarti apapun yang terjadi di card ini, kita akan mendapat informasi atau notifikasi. Nah, secara default ketika ada card baru, nah kita tidak otomatis watch atau tidak otomatis memonitoring. Jadi ketika terjadi sesuatu di sini, kita tidak tahu secara notifikasinya. Kita harus manual klik watch gitu ya, seperti ini. Tapi kalau kita join atau di assignment, berarti kita akan otomatis watch gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau memonitoring satu list? Nah, berarti di sini kita pilih di sini ya. Kalau kita mau monitoring list yang card yang ada di list ini, berarti kita pilih watch gitu. Nanti otomatis kita akan tahu apa aja yang perubahan yang terjadi pada list ini. Nah, watch ini juga bisa diklik satu-satu ya. Tapi kalau mau monitoring semuanya, kita berarti cukup pilih watch yang ada di board. Berarti masuk ke menu, kemudian di sini ada watch, more, watch. Maka kita statusnya watching di sini. Apapun yang terjadi di sini berarti kita akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Itu maksudnya watch. Kemudian search card. Searching card ini kalau kita mau menemukan atau memfilter card itu dengan lebih cepat. Contohnya begini. Misalnya tugas lain ini labelnya adalah urgent. Nah, dengan data-data label seperti ini, untuk mencarinya kan biasanya kita melakukan pengetikan ya, melakukan pengetikan di sini. Kita cari misalnya tugas lain gitu ya. Nah, ini akan muncul. Tapi ini cukup lama ya. Atau mencari yang botnya misalnya urgent. Nah, nggak bisa ya. Nah, kita bisa mencarinya di sini, show menu, kemudian di bagian search cards kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk memfilter. Contohnya saya hanya akan melihat yang urgent. Nah, berarti ketika diklik ini hanya tampil yang urgent. Itu seperti itu. Kemudian misalnya yang backend, berarti hanya tampil yang backend.
seperti ini. Kemudian kita juga bisa memilih berdasarkan member yang di assignment. Contohnya yang dikerjakan oleh Aris. Nah, ini ada 1. Atau yang no member. No membernya ada 2. Berarti yang belum ada membernya. Kemudian ada pilihan lagi due date. Nanti kapan ya? Yang overdue atau yang sudah due date, atau yang next day untuk besok, atau yang next month gitu. Nah, ini tinggal di filter. Oke, seperti itu cara mencari card di dalam board. Berarti kita juga bisa mencari di sini nih. Contohnya yang urgent gitu. Nah, ini kan muncul nih apa yang berhubungan dengan kata pencarian ini. Oke, seperti itu. Kemudian sinkron ke kalender. Jadi salah satu kelebihan Trello ketika kita mengimplementasi kalender di sini. Ini saya tutup dulu. Di sini kalender. Kita bisa integrasikan dengan Google Calendar. Nah, di sini. Misalnya saya punya kalender di Android, di HP misalnya ya. Nah, nanti kan tampilannya misalnya kita setting bulan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan si Trello. Caranya kita klik kalender, kemudian di bagian setting sini enable sync. Nanti kita akan mendapatkan link. Nah, link ini kita copy, kemudian kita masukkan ke kalender kita, baik itu yang ada di HP, tablet, atau yang ada di komputer, atau yang ada di Google Calendar. Caranya kalau di Google Calendar, kita tinggal menambahkan di sini ya, other calendar plus, kita tambahkan from URL. Oke, maka di sini sudah ada. Kita tinggal edit kalau perlu. Klik kemudian ganti namanya. Misalnya ini project company profile, apa namanya tadi? Website ya. Website company profile project. Gitu. Nah, ini time zone-nya nanti disesuaikan aja. Kemudian event notification dan lain ini bisa disetting. Kalau sudah tinggal disimpan. Oke, kembali. Nah, maka di sini sudah ada tampil. Jadi card-card yang ada di Trello ini akan tampil di kalender Google kita. Sini. Nih. Kita bisa klik. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada di Trello. Deskripsinya apa, kapan dari kapan, assignment membernya siapa aja, kemudian linknya apa gitu. Seperti itu ya. Jadi dengan mengimplementasikan atau sinkronisasi dengan kalender, nanti kita menjadi enak melihat due date-nya. Nah, kalender ini kan mungkin banyak ya, ada hari libur, ada dari Trello, ada dari yang lainnya ya, aplikasi lain, nanti semua jadi satu. Jadi kemungkinan tabrakan due date atau tabrakan janji itu lebih kecil gitu. Oke, seperti itu kurang lebihnya tentang sinkronisasi kalender Trello dengan kalender Google atau kalender kita yang lain gitu ya. Oke, kita cek lagi. Sepertinya sudah semua. Jadi pembahasan bagaimana menggunakan Trello sudah dijelaskan. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi intinya dengan Trello ini kita bisa melihat secara
real time project yang sedang kita kerjakan. Nah, nanti tinggal kolaborasi dengan tim kita. Siapa yang di assignment itu, dia harus bertanggung jawab terhadap card yang di assignment-nya. Nanti misalnya kalau sedang dikerjakan dipindahkan ke drawing, dan kalau sudah selesai di review ini berarti nanti ada aktivitas tersendiri, kalau sudah baru done itu. Nah, ini semudah ini menggunakan aplikasi project management menggunakan Trello. Untuk fitur yang belum dijelaskan nanti silakan dieksplor saja, seperti misalnya kalau kita mengganti background gitu ya, dan lain-lain. Masih banyak fitur yang bisa dieksplor dari Trello ini. Nah, apalagi kalau kita mengimplementasikan Trello yang versi Pro atau versi Gold gitu. Nanti beberapa fitur bisa ditambahkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.